makmur. Kompak. Baiklah, apa kabarnya hari ini semua? Nah, pada hari ini merupakan hari pertama diadakannya Festival Ramadan, Festival Kreativitas Ramadan oleh Kompak, di mana tadi telah diadakan pembukaan atau yang disebut tadi opening ceremony. Selanjutnya, kita akan melanjutkan kepada kompetisi kita yang pertama, yaitu Cilik. iya, pada hari ini kita akan menampilkan 7 Ya. dai-daiyah terbaik kita, Ya. di mana pada akhir penampilan nanti mereka akan dikomentari oleh para komentator. Selanjutnya langsung saja kita panggilkan kita jadi pertama kita yaitu Habib Al-Farisi dari Bandung. Aku datang dengan semangat juang, wujud tujuan, ikuti lomba. Menang tak menang bukan persoalan. Jawablah salam di Pulau Belang Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nawara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Penonton, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Puasanya gimana? Alhamdulillah. Hadirin cutbak-cutban yang ulang tuan pemulia, kami pada masa jina pemuda zaman sekarang, pada zaman sekarang ini yang serba canggih dan mutakhir, yaitu sering kita sebut dengan zaman era globalisasi dan informasi. Betul? Mengingat tantangan zaman yang semakin hari semakin meningkat, yang zamannya pun terus menanjak perkembangannya, maka hadirin, izinkan saya seorang generasi Islam yang belum penuh ilmu, yang masih perlu bantuan guru, mengangkat topik pidato dengan judul Remaja dan Masa Depan. Beranjak dari firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, dan kami ceritakan kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Hadirin, ayat yang barusan saya baca merupakan secuil kisah Ashabul Kahfi, di mana Allah menggambarkan profil pemuda yang teguh iman walaupun hidup di tengah-tengah lingkungan yang rusak moral. Namun hadirin, mereka selamat dari pengaruh lingkungan tersebut. Kenapa? Hal itu disebabkan karena fondasi iman mereka yang teguh, dan dengan tepat mereka memilih buah kahfi untuk berlindung di dalamnya. Sesuai dengan ayat tadi hadirin, remaja pemuda idaman adalah pemuda yang mampu melihat masa depan bangsa dengan iman betul, yang tidak sibuk dengan internetan, BBM-an dan Facebookan benar, yang tidak gila dengan film putaran dan
tahun. Betul? Yang tidak mabuk dengan menghisap lencap kambing dan sabu-sabu. Sebagaimana syair Aceh berikut ini. Cikidau. Pemuda yang di rumah Aceh betul katanya dengan narkoba. Pemuda kata harapan nangra berlalu dengan budaya luar. Yahudi dibuka syajib sadar di budaya. Rata gantung tetra Cina berata drocok betul. Nyendang. Hadirin Asemanu. Harum tak penuh. Pada garis besarnya, sifat remaja yang dikehendaki sepanjang masa, baik pada masa teknologi canggih, baik sekarang maupun masa depan, adalah remaja yang mempunyai mentalitas Islam sehingga mampu membasmi semua pikiran jahiliyah, sekularisme, etisme, dogmatisme dan helpisme. Yang isme itu bertentangan dengan akidah Islam. Makanya generasi sekarang harus mempertegaskan iman di dalam hatinya. Akan lahir manusia yang menganggap agama urusan pribadi, yaitu manusia sekularisme. Akan lahir manusia yang menganggap agama adalah urusan pribadi, yaitu manusia sinkretisme. Dan akan merajalela manusia hepisme, yaitu manusia yang hidup seperti binatang, tidak mengenal apa itu agama, selalu melanggar undang-undang negara, seperti hidup kumpul kebo, semen leban, narkotika, menghisap ganja, morfin adalah hobinya. Sepakat hadirin? Sepakat. Ingatkah kita hadirin akan orang tua kita, ibu yang mengandung kita selama 9 bulan di dalam kandungan, yang melahirkan kita dengan bermandikan darah, ayah yang mencari nafkah kepada kita di tengah teriknya matahari. Ingatkah kita akan jasa mereka? Berikut ini saya lantunkan. Semoga rindu kita di bulan suci Ramadan kepada orang tua semakin meningkat. Sama-sama. Ummi, harapan hati Ummi, doaku nanti takkan ku khianati, sampailah ajalku nanti, jerihmu sungguh terpuji. Sama-sama. Ummi, harapan hati Ummi, doaku nanti takkan ku khianati, sampailah ajalku nanti, jerihmu sungguh terpuji. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dua hal sebagai kesimpulan. Pertama, semoga tergugah kita semua, terutama para ulama dan umara. Yang kedua, marilah sama-sama kita mempersiapkan generasi masa depan yang penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri pidato ini dengan sebuah pantun. Bukan piala yang kuharapkan, bukan amplop yang kudampatkan, ku tetap juri dengan kasih sayang. Insya Allah 3 besar